Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semua Ibu pada pagi hari ini semangat untuk datang ke sekolah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ayo kita sama-sama speaking biar tambah lebih semangat anak ibu dalam mengikuti pembelajaran. Ayo semuanya kita nyanyi tangan di atas apa anak ibu? 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular mengikat di atas pagar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Nah, coba ketua kelasnya siapkan kelasnya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman azina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang panggil nanti namanya tolong dijawab dengan semangat. Abigail, Hadir, Bu. Adli, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Caroline, Hadir, Bu. Jud, Hadir, Bu. Haikal, hadir Bu, Faras, Hadir, Bu. Lutfia. Hadir, Bu. Anak ibu badannya pada pagi hari ini hadir semua? Hadir. Hadir semua. Alhamdulillah. Alamin. Yang harus kita jaga itu adalah kesehatan. Karena kesehatan itu nilainya mahal. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran kita dengan topik berpikir komputasional, di sini Bu mau menanyakan sama Ibu, jika seandainya Iqbal memiliki 5 apel, kemudian Iqbal dikasih lagi sama adiknya 4 apel. Berapa kira-kira jumlah apel yang Iqbal miliki? 9 berarti proses dalam pembelajaran dalam Iqbal berpikirkannya adalah penjumlahan, ya kan? Yang mana dia menjumlahkan antara 5 apel pertama dengan 4 apel kedua. Nah, sesuai dengan topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, berpikir komputasionalisme. Dalam pembelajaran ini nantinya Ibu mengharapkan kepada Ibu bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional untuk tujuan dan pembelajaran kita ya. Kemudian juga nanti Ibu juga dapat menerapkan komponen berpikir komputasional itu, yang mana
komposisi, kemudian nanti ada pola, ada abstrak, dan ada algoritma dalam penyelesaian soal, ya, dalam penyelesaian soal matematika. Kemudian nanti yang ketiga menyusun langkah-langkah sistematis algoritma dalam pemecahan masalah bilangan cacat. Nah, sebelum Ibu masuk kepada pengertian berpikir komputasional itu, coba siapa kira-kira yang tahu berpikir komputer? Komputer, berarti komputasional itu sifatnya komputer ya. Kalau pikiran kita ya enggak? Nah, coba siapa yang tahu yang dimaksud dengan berpikir itu? Coba si Mahira. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia. Iya, berpikir secara logis, baik itu dilakukan oleh manusia ataupun komputer. Nah, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, tadi Ibu katakan di dalam komponen-komponen di dalam berpikir komputasional ini ada beberapa komponennya. Yang pertama, berpikir dekomposisi. Kemudian ada lagi patriotisme itu sama dengan pola. Secara pola, yang ketiga abstrak, yang keempat algoritma. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang berpikir komputasional itu. Seperti yang pertama dekomposisi itu sama dengan pemecahan masalah. Pernah Ibu ada masalah dalam kehidupan kira-kira ya? Pernah. Apa salah satu masalahnya? Biasanya apa? Uang, ya kan? Uang jajan biasa masalahnya. Nah, sekarang dalam lingkungan kelas kita, realnya anak Ibu ada menabung? Ada. Nah, biasanya di dalam proses menabung itu ada anak Ibu yang duitnya pas dan ada nanti yang duitnya kembalian. Itu termasuk kepada nanti berpikir dan secara dekomposional. Seperti contoh ini. Contohnya, Siti menabung 2.000 setiap hari selama 30 hari. Berapa jumlah uang Siti sekarang? Ada yang nabung rata-rata 2.000 di kelas ini. Ada yang nabung 2.000 di kelas ini yang rata dia selama 30 hari ada? Ada. Seperti biasanya si Marcel. Ya, Marcel ada yang nabungnya 2.000 sehari. Sekarang pertanyaannya, selama 30 hari, berarti bagaimana caranya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Berarti Siti menabung 2.000 setiap hari selama 30 hari. Kemudian berapa jumlah uang Siti sekarang ditanyanya? Berarti 2.000 itu kita jumlahkan sebanyak 30 hari. Berapa kira-kira duit Siti sekarang? 60. Tahu tadi dari mana datangnya 60.000 itu? Dari duit Siti per harinya 2.000. Ketika 30 hari ke depannya ditanya berapa di Siti, jawabannya adalah 60.000. Nah, yang kedua komponennya tadi apa? Pola, ya. Pola itu mencari kesamaan. Tujuannya siswa mengenali pola matematika dari data. Contohnya, ini yang dari pola ya. Jika menabung 2.000 per
sehari dikali 5.000 berapa duit anak itu per 5 hari ke depannya? Berapa? 10.000. Nah, ini adalah pola penambahan uang sama dengan berkali-kali 2.000. Nah, yang ketiga, abstrak. Abstrak ini sama dengan menyederhanakan informasi. Anak itu hanya fokus kepada informasi yang dibutuhkan. Benarkah, salahkah, atau samakah? Seperti contohnya, jumlah hari 30, jumlah uang per hari 2.000. Itu adalah yang abstraknya. Kalau dia penting itu selama 30 hari, jumlah uangnya per harinya 2.000. Kalau dianya tidak penting, siapa yang menabung dan siapa yang tidak menabung. Kemudian nanti yang model matematikanya 2.000 dikali 30. 2.000 kali 30 berapa? 60.000. Nah, yang keempat adalah algoritma. Apapun algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seperti kalau tadi pernah ada masalah, pernah kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita, yang paling sering terjadi di kelas kita ini permasalahannya apa? Uang. Ya juga. Selain itu, buku pelajaran yang tertinggal. Sering tak permasalahannya kayak gitu? Ketika ibu suruh, nak, yuk kita belajar hari ini. Permasalahan yang ada apa? Buku tinggal. Itu adalah salah satu permasalahan. Nah, kalau seandainya permasalahan itu ada, kita dapatkan, bagaimana cara solusi kita menyelesaikan masalah tersebut? Sama dengan tentu kita harus memikirkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, kemudian juga dalam proses pembuatan sesuatu barang, misalnya ibu pernah melihat orang tuanya membuat atau permasalahan ke sekolah tadi aja lah dulu ya. Sebelum berangkat ke sekolah, supaya memanage ataupun mengurangi permasalahan itu untuk supaya tidak tinggal buku besok pagi, apa yang langkah yang harus sering dilakukan? Menyusun buku pada kapan? Pagi mau berangkat atau malam? Jadi untuk mengurangi masalah terjadinya tinggal buku tadi, malam hari ada ibu harus sudah menyiapkan buku-buku yang harus kita bawa. Dan sebelum ibu membagikan anak ibu nanti tugas yang dikerjakan dalam bentuk 2 atau 4 orang per kelompoknya, ya sama-sama kita rilekskan dulu sebelum ada tugas yang lebih apa namanya itu? Lebih berat. Jangan agak berat, karena kalau kita agak berat nanti jadi beban. Apa nyanyinya? Nyanyi? Senior? Nah, kan? Dia pakai konsentrasi yang lain tak? Buka mulut tak? Satu. Dengarkan apa-apa dari ibu. Apa perintah ibu itu yang kalian lakukan? 1, 2, 3. Buka mulut 3 kali. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 1 kali. Tidak tanpa buka mulut. Masih ada lagi. Masih ada gerakan ya. Sekarang lagi. Tapi ini dalam durasi yang lebih cepat, ya. Durasinya lebih cepat. Buka mulut 3 kali. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 3 kali. Buka mulut 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Pintar. Berarti sudah bisa mengenali arahan ataupun apa-apa yang sudah ibu
Kita perlahan-lahan, Pak. Yang di sini, yang ini, udah nih Bu, rahasia semuanya nih Bu. Siapa yang berani menampilkan hasil dari tugas kelompoknya ke depan? Kelompok Abigail. Coba Abigail, tunjukkan Abigail. Disiapkan langsung di bawahnya Abigail. Benar? Benar. Coba satu lagi si siapa? Marcel. Coba Marcel. Yang di satu kelompok ya. Benar nak? Benar, pintar. Nah, yang nomor selanjutnya coba kerjakan shoot. Nah, yang terakhir coba kelompok dari Mahira. Kerjakan Mahira 70.230 tambah 22.333. Dan ada siap semuanya, karena Ibu udah siap semuanya, coba kembalikan tugas kelompoknya. Ibu lihat hasilnya, alhamdulillah semuanya sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan.
Nah, sebelum kita coba menghadap lagi ke depan semuanya, menghadap ke depan. Sebelum Ibu ambil kesimpulan dari kita pada pagi hari ini, apa yang Anda Ibu pelajari pada pagi hari ini tadi? Tentang apa? Tentang berpikir komputasional dalam penyelesaian bilangan cacat, ya, dalam bilangan. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, coba siapa nih kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Eka, apa kesimpulannya Eka? Iya. Jadi intinya berpikir komputasional itu berpikir secara logis yang bisa diselesaikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa diselesaikan oleh komputer. Nah, tadi di dalam ini juga ada beberapa komponennya. Bapak tanya tadi, siapa tahu? Mayra, apa Mayra? Dekomposisi, kemudian masalah kan. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, logarit. Nah, untuk hari ini sampai di situ saja pembelajaran kita. Nanti sampai sebelum pulang nanti memberikan Anda Ibu tugas. Yang mana tugas itu kalian kerjakan di buku latihan, di buku PR Anda Ibu masing-masing. Ya. Sebelum Ibu akhiri materi kita, mengucapkan terima kasih kepada Ibu semuanya. Semoga Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.